Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Adam Reski di Emosi atau Easy Money Series 2. Nah, kali ini yang menemani saya adalah Kak Nadir Irsan. Bagaimana kabarnya? Apakah sehat? Sehat-sehat aja sekarang. Gimana nih Adam, apa kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat. Biasalah kuliah mungkin ya, Kak. Iya, sama sih. Oke, mungkin di sini ada yang belum tahu Kak Nadir itu siapa. Apa ini panggilannya Kak Nadir apa Kak Irsan nih? Kak Nadir aja sih, Nadir santai. Nadir, oh Nadir aja ya, oke. Kak Nadir ini mungkin boleh diperkenalkan dulu untuk teman-teman yang mungkin belum tahu sama Kak Nadir ini. Perkenalan di mana ya? Mungkin kenalin teman-teman, aku Nadir. Di sini aku dari ilmu komputer 2019. Terus mungkin sedikit background kalian terkait karena ada topiknya juga tentang technopreneurship nanti. Aku ada background jadi founder dan CEO dari Opportunes. Kalau kalian penasaran itu apa, mungkin bisa dicari di Instagram. Nanti lihat-lihat di situ. Gitu sih, itu dari aku gitu aja. Oke, nah ini juga jangan lupa ini Kak Nadir ini adalah tadi itu udah disebut itu founder dan dari startup Opportunes dan dia juga ini nih sedang Presiden Corporate Strategy VSEP di Singapore Management University juga ya Kak, dan Iya, juga iya baru selesai. award di Scholarship Excel Axiata Future Leader Batch 9 ya. Benar Oke, banget. ini impresif banget ya ini pencapaian-pencapaiannya. Waduh, kita dapat narasumber yang sangat berwawasan luas ternyata. Oke, jadi mungkin kita langsung aja ke topik yang akan kita bicarakan hari ini. Jadi topik yang kita bicarakan hari ini itu adalah technopreneurship ya. Nah, mungkin Kak Nadir sebagai ahlinya ini bisa jelasin dulu apakah itu technopreneurship. Technopreneurship kayaknya mungkin apa ya, terdengar gak terlalu familiar kali ya in a way. Maksudnya kan kita biasanya dengarnya entrepreneurship atau enggak entrepreneur ya, startup atau apa gitu. Jarang sih kata-kata ini. Tapi apa sih yang mungkin bikin ini beda gitu ya dari the general entrepreneurship. Kalau mungkin kalian tahu entrepreneurship itu berarti orang yang kayak apa ya, dari suatu ide dia kembangin jadi bisnis. Kalau technopreneurship dia itu biasanya melihat sistem yang ada. Contoh kalau kita di tech kan mungkin misalnya nih ngelihat ada algoritma apa gitu ya, terus kita lihat kayaknya ini nggak terlalu efisien deh. Kenapa kita nggak bikin kayak gini? Nah, ketika kita punya that initiative buat apa namanya merubah ini jadi lebih efisien atau membuat sistem yang baru, terus kita kembangin jadi bisnis, itulah yang disebut dengan technopreneurship. Gitu sih, Dam. Oke, nah kalau kan biasanya technopreneurship ini kan dihubungkan sama startup gitu ya. Nah, kalau definisi dari startup ini apa Kak? Startup itu sebenarnya bisnis juga sama sih kayak kalau kita ngeliat ada UMKM atau bisnis yang gede, sama-sama bisnis. Tapi startup itu kenapa namanya start kan? Ya, dia baru mulai gitu. Jadi ibaratnya nih yang masih ya so-so lah. Nanti ke depannya dia bisa ada yang jadi bisnis biasa mungkin, ada juga yang bisa jadi unicorn. Jadi intinya itu semacam benih-benihnya dari bisnis lah gitu. Gitu sih. Oke, berarti semua bisnis seberapa tua itu pun tetap dulunya pernah jadi startup ya, Kak? Benar, benar banget, Dam. Oke, nah ini kalau hubungannya antara technopreneurship sama startup tuh apa, Kak? Mungkin kita ngelihat konteksnya bisa dari sekarang sih. Sekarang kan lagi terutama habis kita apa namanya ya, ter-affected sama pandemi kan. Kita kan benar-benar semua ya contoh nih kita ambil apa namanya example yang paling gampang Zoom. Zoom kan baru mulai rame gitu kan pas sekarang-sekarang kan. I mean kayak 2 tahun atau setahun yang lalu. Nah, ketika misalnya kita ngomongin technopreneurship, mungkin dulu kalau misalnya kita ngebayangin bisnis, oh ya udah semua bisnis kayak yang penting apa namanya ya udah ada gitu, ada profit, ada mekanismenya gimana. Tapi sekarang dengan ada challenges yang baru, akhirnya orang harus switch ke yang lebih apa namanya reliant on technology. Yang dimana makanya technopreneurship ini masuk sekarang dan ya contoh gampangnya kayak Zoom aja kan, kayak biasanya kita ketemu orang langsung sekarang pakai internet gitu kan, pakai video. Nah nanti kan ke depannya nih pasti ini juga bukan apa namanya ya, mungkin kita pandemi kelar,
ya mungkin kita ketemu nanti kan. Tapi kan udah ada teknologi kayak gini, pasti kan ke depannya new normal, makanya disebut new normal, karena normalnya nih beda nantinya. Jadi itu sih ke depannya pasti technopreneurship nih bakal dibutuhin, dan pastinya sebagai kita anak-anak IT kan, anak-anak ilmu komputer, harus tahu dong peran kita tuh nantinya gimana sih di realm yang lebih ke technopreneurship ini. Oke, nah tadi kan Kak Nadir udah menyinggung tentang pandemi COVID-19 ya. Nah, menurut Kak Nadir ini pandemi ini tuh ada pengaruhnya nggak buat konsep technopreneur ini? Karena sepertinya kayaknya baru akhir-akhir ini diperbincangkan tentang technopreneurship itu. Bener banget, bener banget. Ini tuh baru bahkan dari aku sendiri ya, aku mulai denger ini baru lately gitu, nggak yang dari dulu udah pernah dengar term ini. Tapi memang orang-orang akhirnya mulai menyebut kayak technopreneurship itu kayak the future, karena memang beberapa hal yang udah, maksudnya kayak mungkin dulu kita juga selalu bilang kan, mungkin salah satu dari kalian kayak, kenapa sih ambil ilmu komputer? Ya karena ilmu komputer nantinya kepake. Tapi kan kita mikirnya cuma kepake aja kan. Ternyata juga ke depannya memang even kayak small businesses, yang salah satunya waktu itu aku pernah ngerjain consulting project, itu aja mereka yang UMKM aja akhirnya butuh digitalisasi. Bahkan aku kerja juga, itu proyek-proyek selalu ngomongin kata-kata digitalisasi. Berarti kan ke depannya technopreneurship kan nih. Jadi ya mengikuti perkembangan zaman mungkin ya, jadinya kita mesti mengikuti juga nanti teknologinya seperti apa. Gitu. Oke, benar benar benar. Nah, terus karena kan konsepnya baru muncul beberapa akhir ini ya, berarti kan banyak juga orang-orang yang mulai menekuninya ya. Jadi kita misalnya kita technopreneur, sebagai technopreneur kita bakal dapat banyak saingan. Nah, kira-kira gimana nih buat mengembangkan ide dan melihat peluang untuk menjadi seorang technopreneur di samping banyaknya pesaing-pesaing ini? Ini pasti challenging ya, pasti kayak kita ngambil produk yang paling gampang ya, contoh Zoom. Zoom itu ternyata nggak cuman Zoom aja kan yang ada Google Meet, ada Webex ya, terus ada juga macam-macam kan. Gimana sih biar kita, terutama kalau misalnya kita startup ya nanti ya, maksudnya yang baru, gimana sih kita bisa outperform atau mungkin kita emang bisa ngambil market yang kita mau. Itu pasti yang pertama, kita harus punya USP. Nah, nanti mungkin kalian bisa coba-coba cari USP itu adalah artinya tuh unique selling point. Jadi gimana sih, apa sih membuat kita beda dari yang lain. Nah, itu tuh penting banget. Karena kalau misalnya kita sama aja nge-offer service yang sama, produk yang sama, nggak ada bedanya nih. Bahkan kayak approach-nya ya. Contoh, kita ngomongin nanti segmentasi ke marketnya gimana. Misalnya yang satu lebih ke anak muda, yang satu mungkin buat orang yang lebih dewasa atau gimana. Nah, itu pasti kan ada target-target yang berbeda kan. Kalau misalnya kita bisa fokus ke satu hal ataupun banyak juga, tapi jelas nih kelihatan kita beda. Nah, itulah yang kadang bisa jadi salah satu batu loncatan buat kita, walaupun emang kalau misalnya kita berbisnis, itu tuh ada term lain juga nih. Nanti kalian bisa cari juga namanya ATM. Kata orang-orang ini namanya amati, tiru, modifikasi. Jadi of course kita selalu harus ngelihat benchmarking nanti kompetitornya seperti apa, tapi kita memang akhirnya harus punya apa yang membedakan kita. Dan kalau kita ngomongin nanti ke customer-nya ke depan, customer-nya inilah harus bisa, paling nggak dia bilang, oh bisnis ini nih beda sama bisnis yang ini karena gini gini gini. Pasti banyak sih alasan lain ya gimana kita bisa stand out. Tapi kalau dari aku yang paling penting dan paling bisa kita mulai pertama itu sih. Oke, jadi kita harus bisa stand out gitu ya, Kak? Nah, Benar banget. kalau misalnya kita stand out, berarti kan itu kita mempunyai sesuatu yang unik yang membuat kita stand out ini kan. Nah, ini caranya biar kita bisa tahu mana yang sesuai atau cocok dengan pribadi kita sendiri gimana, Kak, menurut Kakak? Cocok dengan pribadi kita sendiri itu pasti kan challenging ya. Pertama kan kita harus tahu sebenarnya tuh diri kita kayak gimana. Nah, kalau misalnya ini hal yang bakalan affect branding kita ke depan, maksudnya kita personally ataupun misalnya bisnis kita, berarti yang paling penting adalah kita tahu diri kita tuh seperti apa dulu. Nah, ini gampang aja dari misalnya kita nanya ke teman nih, kira-kira kalau misalnya lu ketemu gue,
lo tuh ngeliat gue kayak gimana sih. Itu kan salah satu cara biar kita tahu juga kan, gimana kita biasa interact. Ataupun segampang misalnya kalian kalau misalnya ribet gitu ya, coba deh personality test. Sebenarnya aku tuh kayak gimana sih orangnya. Nah itu kan bisa jadi salah satu cara kita tahu diri kita gimana. Dan kemudian kalau misalnya kita ngomongin bisnis, itu pasti kan banyak ya apa namanya kayak semacam challenges yang akhirnya bikin kita kayak ya udahlah kita tiru aja. Tapi in the end ketika kita emang cuman nyoba jadi kayak mereka dan kita nggak stick dengan apa yang misalnya kita jagonya di mana, itu ya akhirnya kita jadi mediocre aja gitu ke depannya. Paling bagus adalah kalau kita tahu spesialisasi kita di mana. Nah, kalau dari experience aku sendiri, aku tuh lebih ngeliat sebelum aku membangun bisnis gitu ya, itu aku ngeliat kayak sebenarnya tuh dari dulu aku tuh sukanya ngomongin apa sih. Apakah ada problem yang aku rasain dari dulu dan aku tuh pengen solve. Jadi lebih kayak punya visi misi sendiri gitu, personal yang akhirnya kita lihat, oh kayaknya dari masalah kayak gini ada nih solusi yang bisa kita tawarin ke orang lain. Nah, itu sih menurut aku ketika orang udah tahu hal seperti itu, itulah yang akhirnya bisa jadi salah satu apa ya, mmm, apa fondasi gitu ketika dia mau bikin bisnisnya. Karena ketika dia sesuai, visi misinya align, itu harusnya ke depannya dia juga lebih apa ya, motivated untuk akhirnya achieve the great results yang dia mau di awal, gitu. Itu menurut aku pasti harusnya ke situ sih. Mhm. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat, beberapa tahun ke belakang nih ya, kan pasti, banyak kata-kata inovasi gitu ya, di berbagai macam entrepreneurship gitu. Nah, seberapa penting sih inovasi menurut Kakak ini? Mmm. Inovasi itu pentingnya kalau misalnya aku kasih skala sepenting apa, itu 9 dari 10 ya, 9 mungkin ya, 9,5 atau 9 ke atas. Kenapa sih inovasi itu sepenting itu? Karena kita ngomongin bisnis lagi, bisnis tuh hari ini bisa seperti ini, besok ya misalnya hari ini gede gitu ya, oh kita banyak customer, profit kita gede. Besok belum tentu, kalau misalnya trennya udah nggak sama, ya udah gitu kan. Dan mungkin kalau misalnya kalian suka baca apa namanya baca news atau misalnya baca buku, ada juga nih kan beberapa quotes dari founder-founder yang ternama. Kalau misalnya mereka itu selalu melakukan riset gitu, risetnya tuh nggak harus yang gede-gedean, tapi mereka harus tahu nih trennya nih seperti apa. Terus kayak market ini kalau misalnya dulu nih contoh kita ngomongin yang gampang, sosial media ya, misalnya Facebook. Orang dulu suka banget cerita, terus diketik aja gitu kan. Formatnya ketik dan ya udah palingan dia nge-share foto. Itu berapa 10 tahun yang lalu mungkin ya. Tapi sekarang ternyata orang-orang ini suka curhat bikin video kan di TikTok, terus habis itu dia post. Itu kan namanya tren yang baru kan. Makanya dengan ada hal yang kayak gini, ini kan padahal span-nya ini cuman berapa? Paling 10 tahun atau 10 tahun lebih dikit gitu kan. Tapi ternyata banyak banget yang akhirnya berubah. Oleh karena itu, si founder-nya atau misalnya suatu bisnis memang harus selalu melihat tren yang ada dan harus keep up juga gitu loh. Kayak dalam artian kalau misalnya dia punya sistem A dari awal, begini, begini. Nah, itu dia harus selalu evaluasi. Jadi dia tuh tahu, oh apa nih ya kira-kira yang bisa kita rubah biar sesuai nih sama trennya. Oh biar masih keep up dengan apa yang ada. Dan ya karena kalau misalnya kita tahu banyak sih ya contoh kayak misalnya BlackBerry ya, itu kan dia mungkin agak outdated in a way ya. Maksudnya kayak ketika kita compare dengan sosial media lain. Dan akhirnya karena dia outdated, akhirnya dia kurang terkenal kan sekarang. Nah, itulah kenapa inovasi harus selalu kita prioritaskan juga sih gitu. Oke, terus, kalau misalnya tadi selain mengembangkan ide dan peluang itu, ada nggak sih kayak tips and trick yang diperlukan kalau misalnya mau jadi technopreneur yang sukses gitu? Kalau technopreneur, I think pasti fondasinya di tech-nya dulu ya. Menurut aku kayak kita kan sebagai anak ilmu komputer pastilah udah belajar berapa kelas tuh ya, udah ngoding berapa kali gitu kan. Pasti punya fondasi yang kuat. Tapi dalam artian kita punya fondasi yang kuat, kalau misalnya kita nggak pandai ngelihat opportunities, dalam artian kita cuma ngelihat kayak,
oh oke, kayak ke depan pengen deh bikin bisnis gini-gini. Tapi kitanya juga cuman pintar teknikalnya aja, tapi ketika kita berani ngambil resiko gitu-gitu, kitanya nggak berani nih. Ah, back out aja lah gitu. Kita ngeliat kayaknya nih gue belum mampu deh gini-gini. Nah itu hal-hal yang kayak gitu kalau bisa dikurangin gitu, karena ya technopreneurship makanya namanya technopreneur kan ya. Dia punya bagian tech, dia juga entrepreneur. Entrepreneur itu dia berani ngambil resiko gimana supaya kedua hal ini bisa apparent di kita. Itu sih menurut aku paling penting, karena kalau misalnya kita, ya gampangnya kita ngeliat yang ada gitu ya. Kadang mungkin teman-teman kita banyak nih anak ilmu komputer atau misalnya IT apa. Oh biasanya mereka benar-benar IT nih, dah tok IT aja. Terus kalau anak bisnis biasanya ngerti IT dikit, tapi ya nggak spesialisasi di situ. Jarang kan kita nemu dua-duanya nih dia mastering di situ. Ketika kita bisa mastering di situ dua-duanya, harusnya kita tuh udah bagus banget sih. Maksudnya karena memang itu pasti challenge banget tuh bisa dua-duanya. Cuman itu sih menurut aku yang harus ke depannya kita bisa coba ke arah sana gitu. Oke, nah tadi kan kita udah ngomongin tentang seluk-beluk teknopreneur nih kan. Nah, kalau misalnya dari Kakak sendiri nih, dulu, mungkin jelasin dulu ya, mungkin opportunist itu apa sih, Kak? Hmm. Opportunist itu sebenarnya dia kayak soft skill development platform gitu. Jadi apa yang kita lakukan itu kalau misalnya orang punya apa namanya ya personal goals misalnya, oh pengen nih ke depannya kayak belajar tentang leadership gini-gini karena ke depannya aku mau contoh kerja di bagian gini-gini bisa. Atau ada orang yang mau ke depannya dalam berapa tahun ini aku sebenarnya salah jurusan nih, tapi aku pengen ngambil di bagian ini. Cuman susah nih buat aku dari jurusan yang kayak gini pindah. Apa nih yang harus aku lakuin? Nah, ketika mereka bisa apa namanya ikut opportunist, itu hal yang beberapa apa namanya masalah yang kita tawarkan nanti solusinya gitu buat mereka. Jadi apa ya personal development sih ya, personal development sama career gitu. Tapi I think mungkin lebih kayak personal development karena memang kita nggak pernah segmentasi contoh harus kuliah doang sih. Bahkan mentor-mentor kita juga udah kebanyakan senior level juga, ya mereka juga gabung di kita. Jadi yang penting orang mau berkembang sih, gitu dong. Oke, nah kalau misalnya dulu ini tujuan dan motivasinya buat mendirikan opportunist ini apa? Tujuannya, mungkin awalnya dulu kali ya dari motivasi. Sebenarnya gampang banget sih kalau kalian, lihat gitu ya. Sebenarnya aku ngelihat ada permasalahan nih dari kita kan di, apa namanya, di lingkungan ilmu komputer ya. Kalau misalnya kalian ngerasain, oh ya IPK nih penting banget gitu, tapi aku jarang nih ngelihat teman-teman ilmu komputer yang misalnya dia nyoba di bagian bisnis misalnya, di bagian apa. Dan selama karena kita ilmu komputer memang kan benar-benar belajarnya teoritis ya. Jadi nggak terlalu contohnya hal-hal yang lebih generalis ya jarang-jarang gitu. Paling kita paling generalis apa sih belajar filsafat kan. Tapi kalau misalnya nggak ke situ, kita tuh dapatnya apa? Nah itu kan kebanyakan teknikal. Dan yang aku rasain adalah, oh kayaknya aku nggak terlalu ke ilmu komputer ya sebenarnya. Padahal udah semester berapa gitu kan, udah mulai terus kayak, ya lanjut deh gini kan. Nah, terus gimana sih buat aku yang walaupun aku jurusannya gini, aku tuh tetap bisa loh, apa namanya, ngambil karir yang kemana gitu arahnya. Dari situ aku ngelihat, oh ternyata opportunities kayak misalnya magang atau misalnya dari karir apa, switch ke karir apa, itu tuh jarang banget ada informasinya ke sana. Akhirnya aku ngajak beberapa teman aku buat akhirnya mulai ini gitu inisiatifnya dan habis itu berkembang dari bikin mentoring aja. Habis itu bikin beberapa acara, terus kita banyak juga sih ada info session. Jadi lebih kayak kita mencoba membuka peluang sih buat orang-orang yang mungkin juga merasa kayak kayaknya jarang nih dengar gimana ya ada masalah kayak gini, gue reach out ke siapa nih? Itu sih apa yang kita coba bantu ke orang-orang gitu dong. Oke, nah, dulu ini kalau boleh tahu nih dulu Kak Nadir ini, mendirikan opportunist ini, sebelum pandemi apa setelah pandemi? Itu setelah pandemi kayak Mei 2020 sih dong. Oke, nah, terus, proses-proses yang dilalui waktu mendirikan startup ini apa aja nih?
Proses nih kayaknya ini juga ya, maksudnya, tergantung nih sama different businesses-nya kan. Kalau salah satu yang aku rasain, ya pertama kan kita ideation dulu kan di awal. Oh kita visi misinya gimana nih, terus abis itu apa nih yang mau kita tawarin, kira-kira kita punya problem yang aku bilang ini problem, itu sebenarnya problem nggak sih buat orang lain. Jadi kita juga pertama ngetes dulu marketnya, apa ada orang-orang yang kayak gini, itu pertama. Setelah kita udah validate, oh ada nih, nah kita baru mulai pikirin bisnis modelnya berarti yang begini ya. Terus dari bisnis model kayak gini, kira-kira kita bisa menawarkan program seperti apa. Habis itu itulah yang dievaluate setelah itu. Udah jelas, oh orang-orang nih butuhnya program seperti ini. Oh, orang ini butuhnya produk seperti ini. Akhirnya itu sekalian kita kembangkan dan sekalian kita mengembangkan itu, of course kita ngomongin technopreneurship mungkin ya sekarang. Konteksnya adalah orang apa ya di pandemi dia juga nggak bisa keluar, nggak bisa ketemu orang jarang. Akhirnya kan kita harus punya social media presence kan. Dari situlah akhirnya kita ngerasa sekalian kita buat program, menggaungkan program, kita membentuk komunitas di waktu yang sama. Jadi prosesnya sih itu sih, dan dari komunitas itu udah gede akhirnya sekarang mungkin kalau Instagram 25 ribuan kali ya. Dari situ akhirnya kan jadi mudah buat kita mikir, oh monetizing ke sebelah mana ya? Oh kalau program gratis ke yang mana? Program apa sih kira-kira yang benar-benar sesuai buat mereka? Itu akhirnya jadi lebih mudah ketika kita bisa menggabungkan the idea of community, terus kita juga paham trennya seperti apa, tren teknologinya juga iya, tren marketnya seperti apa, dan itu sih memiliki visi dan misi yang memang udah apa namanya udah dites juga gitu bahwa banyak yang apa relate gitu sama kita. Oke, nah, terus waktu baru dimulai ini, kira-kira ada nggak tantangan waktu mempertahankan startup ini? Waktu setelah ini ya, setelah udah di apa namanya, sudah di-launch gitu ya? Apalagi di masa pandemi seperti ini kan, mungkin ada kayak tantangan dalam mempertahankan gitu, Kak? Pasti ada sih, maksudnya kan kalau kita ngomongin tim, kita kan nggak cuma kerja sendiri ya, kita juga manage stakeholders, contoh klien, contoh tim kita sendiri. Kan kita ngomongin tim, terutama nih kita ngomongin konteksnya kita mahasiswa di sini kan. Kita punya ada yang ya misalnya mau fokus nih ke kelas ini, terus dia kayak harus allocate waktunya sekian. Tapi kita juga punya tantangan, kita nih businessman gitu, dalam artian ya kita nggak boleh tinggalin bisnis kita, udah kita nggak ngomongin kerja 9 to 5 lagi. Kalau misalnya emang tiba-tiba ada masalah tengah malam, ya bangun gitu kan. Itu sih lebih jadi challenge, karena kalau misalnya aku ingat-ingat lagi, sebelum aku punya bisnis dan aku sekarang, ya dulu nih ada nih waktu-waktu kita misalnya main PS4 kan, habis itu ya udah nyantai nih tidur. Sekarang ya udah itu harus kita geser, dan willingness kita gitu untuk mengeluarkan effort seperti itu, menurut aku itu jadi challenge tersendiri, karena kita ngomongin apa ya, kadang kan kita selalu mikir emangnya kita happy kalau ngelakuin kayak gini, bahkan kita aja kadang organisasi aja kan ya, meeting sampai malam juga kadang kayak kok sampai malam sih gitu kan. Itu hal-hal yang harus berani kita kesampingkan ketika kita punya bisnis, karena it's not about committing ketika working days, tapi itu komitmen selamanya sih kalau menurut aku ya, unless bangkrut atau misalnya kita keluar dari bisnis itu komitmen kita harus apa namanya selalu ada gitu. Oke, terus, berarti kan, berarti di masa pandemi tentu ada kayak, tantangan-tantangannya gitu ya. Terus, di Mm-mm. pandemi ini juga kan, ada social distancing juga, jadi mungkin kalau, untuk rekan kerja Kakak juga nggak bisa bertemu face to face gitu. Nah, terus gimana sih caranya menjalin kerjasama dengan pihak lain dengan, halangan kita untuk tidak bisa bertemu tatap muka ini? Bener banget, pasti banyak, tantangan ya kalau misalnya kita ngomongin kerjasama kan, kerjasama bisa kerjasama tim, bisa kerjasama sama klien. Ketika kita ngomongin konteksnya kita cuma pakai Zoom atau misalnya cuma Google Meet gitu-gitu atau call doang, itu kan pasti kita nggak bisa melakukan hal-hal tambahan ya. Contoh kan kalau misalnya kita ketemu klien, kita bisa kayak, oh ya kita arrange makan di mana, terus kayak ada beberapa chit-chat yang bisa kita lakuin gitu untuk build rapport. Build rapport ini kayak gimana sih kita bisa membangun semacam jalinan kayak apa ya, sama-sama
relate gitu intinya. Kalau bisa kita ketemu cuman meeting talk sejam gitu kan, kita nggak bisa banyak basa-basi kan. Walaupun hal itu kayaknya nggak begitu penting gitu ya, tapi kalau kita ngomongin, maintaining sama stakeholders, kalau mereka cuma ngerasa, "Oh ya, it's all about business," gitu, tapi nggak ada, hal lain, itu pasti, akan ya blank banget gitu. Dan dari situ juga akan susah kalau misalnya kita mau maintain, apa namanya, kerjasamanya untuk kerjasama, waktu panjang. Dan, itu mungkin kalau sama klien tuh ya, tapi kalau sama teman-teman mungkin satu tim, itu berat lagi. Kenapa kita ngomongin lagi kayak gini aja, pasti aku yakin kayak di antara kalian ada juga nih yang ngerasain, oh di organisasi tiba-tiba ada yang hilang gitu kan, kayak udahlah ghosting aja, itu kan segampang gitu ya. Kalau kita ketemu kan tiap hari ketemu, ya udah palakin aja misalnya kalau ada masalah gitu kan. Tapi sekarang nggak bisa nih. Hal apa sih yang harus kita lakuin? Itu pas kalau menurut aku dari yang aku biasa kerjain adalah sama tuh build rapport. Tapi hal yang build rapport yang dilakuin ini adalah gimana sih supaya dia tuh ngerasa kalau misalnya gue ghosting, ya nggak enak nih kalau kayak gini, sampai orang tuh ngerasa nggak enak untuk melakukan kayak gitu. Itu bisa dilakuin kalau misalnya kita ngasih value sih ke orang lain. Misalnya nih, ini jadi panjang nih ceritanya, tapi I think beneficial juga buat orang yang lain, bahwa ketika misalnya orang lain ini kamu pengen bantu apa gitu ya, ya bantuin aja kayak misalnya belajar bareng atau apa. Dia ngerasa tuh kan ada benefitnya, dan ketika misalnya dia mau ninggalin kalian, ya dia bakal ngerasa, aduh orang ini udah bantu, gak enak lah kalau misalnya ghosting. Hal itu mungkin simple, tapi bisa nge-affect orang juga. Dan karena kita ngomongin konteksnya kita masih online, itu sih hal yang selalu aku coba, walaupun kita cuman misalnya di sini for a business, tapi kita ke depannya nih bisa saling tolong menolong. Hal-hal seperti itu sih yang bikin walaupun online, tapi kita juga masih punya relationship yang sesuai gitu dong. Oke. Nah, terus kan ini, waktu itu online kan, dan Mhm. waktu startup-nya baru mulai itu gimana sih Kak caranya buat market ke pengguna-pengguna publik gitu? Pasti kan, mungkin mungkin ada dari kayak relasi juga bisa kayak, "Oh ini tolong coba pakai punyaku ini." Mungkin nah kalau misalnya ke general public itu gimana Kak cara nge-market ke situnya? Mhm. Pasti di awal susah ya. Pertama kan kalau kita ngomongin bisnis atau apapun, itu pasti kita mulai yang dari yang paling dekat. Kalau misalnya punya teman, punya keluarga, cobalah marketing channel-nya ke mereka dulu. Tapi kan pasti itu nggak sufficient ya. Paling kita ngomongin cuman angkanya berapa sih yang tahu. Nah, itu kita bisa mulai dari masuk ke komunitas-komunitas. Nah, masuk ke komunitas ini segampang kayak contohnya kamu punya, ikut organisasi A, B, C, D, ya ngobrol tuh sama mereka, ini gue ada ini nih, boleh minta tolong follow nggak? Atau misalnya share apa. Nah itu sebenarnya gampang kan, cuma satu share, tapi kalau misalnya kalian pahamin, kayak misalnya dia nge-share dari Instagram story gitu kan, itu yang ngelihat followers mereka ada berapa, itu baru satu orang misalnya 300 followers gitu. Kalau temennya ada 100, udah berapa, jangkauannya udah sejauh mana gitu kan. Nah, itu mungkin salah satu yang bisa dilakuin terutama kalau online kayak gini. Nah, kedua adalah membuat campaign. Nah, kenapa campaign ini penting? Kalau misalnya kalian benchmarking lagi dari ini konteks dulu ya, ketika misalnya aku ngerjain ini, orang-orang ini lagi pandemi, lagi gabut ya, kayak bingung. Oke, kelas cuman berapa jam, kadang juga ke cancel, harus ngapain nih sekarang? Akhirnya orang cari-cari kan kesibukan. Nah, kalau misalnya kita ngomongin campaign, orang ini ngomongin kayak interest mereka juga gitu. Dan mereka juga willing untuk kerjain ini. Kenapa? Karena dia punya free time buat ngelakuin itu. Makanya ketika misalnya kita starting out something, mungkin penting juga kita sekalian membangun komunitas dari situ. Terutama kalau misalnya komunitas ini jelas nih interest-nya ini ada buat orang lain. Jadi menurut aku bisa dimulai dari campaign itu sih, setelah kita udah apa namanya, ngomongin ke beberapa teman terdekat. Campaign bentuknya juga macam-macam nih, nggak cuma misalnya marketing kayak kita ngomongin, oh ya kita nggak bikin IG ads misalnya, oh kita partnership sama organisasi apa. Itu mungkin berguna, tapi bisa juga nih coba bikin campaign. Misalnya kalau kalian tahu nih, lagi zaman kan ada scholarship scholarship yang scholarshipnya ini bukan scholarship yang bentuknya uang gitu, tapi misalnya scholarship nanti kalian ikut beberapa webinar misalnya, terus nanti dapat
hadiah apa gitu kan. Itu kan ada tuh hal-hal kayak gitu. Ataupun ada brand ambassador gitu-gitu. Itu kan campaign juga. Jadi bisa tuh di-consider ke depannya membuatnya kayak gitu. I think, dan ini juga aku ngobrol juga salah satu mentor aku. Dia ya udah C-level lah ya di salah satu unicorn di Indo. Dia juga bilang the future itu adalah komunitas. Jadi ketika kita membangun bisnis, jangan lupa marketing tools-nya, marketing channel-nya punya komunitas. Gitu dong. Oke. Nah, terus kan Kak Nadir ini juga mahasiswa kan, Mas Yan? Nah, gimana sih caranya ngatur waktu kerja sama waktu kuliah? Atau mungkin Kak Nadir juga ada organisasi di kuliah, itu gimana cara ngatur dari ketiga itu? Kan juga Kak Nadir pasti juga ada kayak waktu personal juga kan? Nah, dari Mbak, Benar-benar. gimana cara ngatur itu biar bisa efisien sehari-harinya? Sebenarnya banyak banget nih cara. Kalian mungkin pernah dengar kalau misalnya kita di apa ya, project management ya, ada beberapa tools kan, ada Miro, ada orang pakai Notion, kadang ada macam-macam tuh. Nah, tools-tools itu kalau misalnya kalian ngerasa efektif, kalau dicatat, nah itu boleh banget dicoba beberapa tools itu. Nanti kalian taruh nih to-do list-nya apa. Itu tuh penting tuh kan, listing to-do list besok, besoknya lagi apa aja. Adapun kalau misalnya kalian mau utilize Google Calendar, kita kan biasanya kelas dimasukin ke Google Calendar ya. Nah, mungkin bisa di-utilize juga di situ harus ngapa-ngapain aja sih dalam hari ini, di blok tuh per jamnya. Dan tapi kalau kita ngomongin to-do list aja kan susah ya. Kalau bisa kita ngomongin, oh ya kita ada organisasi, ada bisnis, ada kerja, ada apa, itu gimana sih cara kita arrange dalam satu hari. Itulah nanti kalian bisa coba cari di internet, namanya Eisenhower Decision Matrix. Jadi kita ada ada 4 kuadran nantinya, terus nanti kita pilih nih, apa yang benar-benar harus kita lakuin sekarang, apa yang bisa kita tunda, apa yang bisa kita delegate ke orang lain kerjaannya, apa yang bisa kita benar-benar eliminate gitu. Jadi di hari itu kalian lihat aja dari to-do list yang ada, kita kelompokin kemana ya. Dari situ akhirnya jelas nih, oh dalam sehari harus komit berapa jam nih dalam sehari ini buat kerjaan, buat kelas, dan lain-lain. Dan jangan lupa, kalau menurut aku, orang kadang suka ngomong ya, work-life balance. Jadi pokoknya biasanya nih orang-orang kayak gini, weekday stop lah buat kerja, oke. Weekend pokoknya bye gitu. Nggak mau ada kerjaan sama sekali. Dan dari yang aku udah alamin, mungkin ya bisnis kali ya, ataupun misalnya kerjaan aku juga, pastilah kemakan juga kan hari-hari weekend itu. Jadi gimana sih biar kita tetap senang. Nah mungkin kalau salah satu tips dari aku adalah, kita nggak integrate dalam tiap hari ini ada hal personal juga buat kita. Contoh kalau misalnya kita sukanya baca buku, itu kayaknya kebagusan ya. Misalnya sukanya nonton nih Netflix misal. Nah itu coba diallocate dalam sehari, oh ada nih nonton Netflixnya sejam. Ditaruh aja jamnya berapa, tapi tetap ada. Jadi kita pun tiap hari tetap energize. Nggak bawaannya demot gitu kan. Karena kan kalau sibuk biasanya sering demot kan. Itu sih kalau dari aku, apa yang bisa kita terapin time management. Dan ya kayaknya berguna juga sih buat yang lain, karena kayaknya nggak perlu bisnis aja gitu atau misalnya magang, pastilah sekarang lagi apa ya, lagi hotnya gitu ya, ikut organisasi banyak dan ya penting sih time management itu. Tapi buat Kak Nadir sendiri ini, waktu Kak Nadir ini merasa ini banget nggak? Maksudnya merasa hektik banget nggak dengan adanya banyak kegiatan-kegiatan ini? Hmm, kadang hektik merasa pastilah itu, pasti kerasa lah kayak kalau misalnya kita banyak kerjaan, kadang kan kita mikirnya gini juga ya, dan kayak kemungkinan kita ngelihat nih, kayaknya, my plate gitu, piring gua hari ini kok penuh banget ya kerjaan. Tapi orang lain kok dia bisa ya ketemu-ketemu orang lain, ngobrol, kita kan kadang juga pengen juga kan kayak gitu. Tapi kita lihat lagi sih sebenarnya goal dari kita tuh apa sih? Nggak usah jauh-jauh 4 tahun, 5 tahun. Paling gampang deh misal setahun ke depan. Kira-kira setahun ke depan nih mau ngapain? Mau lulus aja gitu misalnya dari UGM, atau misalnya habis lulus ini mau S2. Kan dari situ juga bisa dilihat kan, oh prioritasnya kalau gue mau S2 berarti gue harus ada juga nih working experience. Ya kalau misalnya kayak gini ya udah mau gimana lagi, harus misalnya magang juga. Nah, itu bisa jadi salah satu apa ya, validasi juga kan buat kita, oh kalau misalnya hektik gini ya karena gue maunya gini. Dan kalau misalnya gue nyampe ke S2 di mana gitu kan, apa ya namanya, orang lain yang tadi kita compare ini, oh dia kayaknya lebih nyantai ya.
ya itu kan belum tentu juga dia bisa ke sana. Jadi ngomongin lagi sih, kalau hard work itu bakalan piece of one day. Jadi ya dipikir aja kalau misalnya kita hektik kayak gini, yang penting masih dalam artian kita nih masih hidup lah in a way gitu. Kita masih ada senangnya juga dan kita jelas ketika kita melakukan ini, ya gue ngelakuin ini karena gue mau nyampe tujuan berikut. Kalau misalnya kita ngerasa, kadang kan lagi apa ya, mungkin aku bisa bilang kita nih banyak banget yang lagi FOMO ya, ketika misalnya ada something kayak yaudah deh kita ambil juga. Aduh ada yang ini, kalau misalnya ditinggal sayang banget nih, akhirnya diambil juga, akhirnya hektik banget. Itu sih ketika ada hal-hal kayak gitu kita evaluate lagi, impact-nya kalau misalnya aku ambil kayak gini apa sih ke depannya. Kalau emang nggak begitu penting dan kita cuman pengen ngerasa ah nanti nyesel nih, ya jangan gitu. Karena apa namanya hektik lagi, kita pikir-pikir lagi aja. Kita masih kuliah, orang kuliah ya kuliah aja mestinya kan, nggak perlu kerjanya sebanyak apa. Jadi dilihat lagi kemampuan kita dan tujuan kita ke depannya kayak gimana gitu. Oke. Nah, dari Kak Nadir sendiri ini semenjak mendirikan startup ini, ada nggak keuntungan-keuntungan atau manfaat pribadi yang didapatkan gitu dari pengalaman-pengalaman yang Kak Nadir sebagai pendiri startup ini? Mungkin, secara gampangnya pasti ya orang ngerasa keuntungannya apa, ya dapat duit kali ya, itu mungkin salah satunya kan. Tapi kalau misalnya kita ngomongin lebih personal, I think salah satunya itu ngerasa kalau kita bisa, apa ya, kita bermanfaat. Itu menurut aku yang salah satu, message yang paling powerful, berapa lama ini, apa, ngembangin Opportune salah satunya. Ketika aku misalnya dengar lagi capek banget nih kan ya, kayak aduh udah kayak give up aja lah, udah capek pengen ghosting gitu sehari misalnya. Terus ada orang datang, datang aja gitu tiba-tiba. Dia bilang, "Thank you ya udah bikin kayak gini. Gue tadinya bener-bener susah banget nih nyari magang, terus gara-gara ikut program yang ini, akhirnya gue dapet nih sekarang di X ini. Thank you banget ya, dan gue waktu itu nggak bayar apa-apa lagi. Thank you banget, sumpah ini udah ngebantu gue." Hal yang kayak gitu aja, ngedenger, rasanya tuh kita kayak ngerasa, oh kita ngelakuin sesuatu, hard work kita ternyata nggak cuma buat kita, orang lain tuh juga happy juga. Dan itu bahkan baru satu orang kan. Kalau misalnya semua orang emang tipikal orang yang cerita, itu kan gimana rasanya buat kita kan, rasanya kayak berguna. Dan I think ini balik lagi juga sih sama personality kita gimana. Cuman kalau menurut aku, ya itu ketika misalnya kita bisa berbagi buat orang dan emang dia juga ngerasa manfaatnya, itu akan menjadi worth it one day. Dan itu sih menurut aku yang kayak salah satu yang paling bikin jadi apa ya, ya mau menjalani ini juga terus gitu sih. Oke, nah, kalau misalnya dari bidang, sebagai mahasiswa ya, Kak, kan kita sebagai mahasiswa ilmu komputer ini juga ada, entrepreneurship gitu ya, Kak. Nah, ini ada nggak manfaat dari startup ini ke implementasi IT yang Kakak ambil dari ilmu komputer? Maksudnya ada nggak manfaat yang didapatkan untuk kemahasiswaan ilmu komputer Kakak ini? Dari ini ya, dari membangun startup gitu ya Iya, maksudnya ya? heeh. Hmm. Kalau misalnya sebagai mahasiswa, I think berguna banget sih. Salah satunya ada, kita kan ada kelas software engineering methods ya kalau nggak salah. Nah itu nanti kita bakalan belajar, ada salah satunya project management. Terus ada lagi, kita kan banyak tuh ya biasanya final project kan. Ada yang bikin apa namanya website, terus di website itu kan of course kita nggak ngomongin cuman bagi-bagi siapa yang ngerjain front end, siapa yang ngerjain back end. Tapi kan harus ada orang yang manage stakeholders yang beda-beda. Nah, dari kita pernah ngembangin bisnis, paling nggak perlu startup lah, atau nggak pernah berkecimpung gitu di dunia kayak gitu. Kita tuh jadi tahu, oh semua hal ini kita nggak bisa cuma rely teknikalnya aja, tapi kita mesti tahu nih kayak ada beberapa apa ya namanya, ada beberapa sistem ya yang bisa kita apply. Contohnya kalau misalnya kita ngerjain project, itu kan berarti mesti punya tracker kan. Kayak, oh kalau misalnya kita bagi dalam satu tim ada 8 orang, terus 4 orang ngerjain front end misalnya. Nah, ini nih mesti dibagi kayak gimana. Dan di tim yang gede kan, of course alignment tuh penting ya. Terutama kalau misalnya yang satu bagian front end, satu back end, satu UI UX, macam-macam kan. Otomatis kalau komunikasi kita nggak lancar,
ya susah dong. Dan dari bisnis itu aku udah belajar banyak banget bahwa miskom itu sangat mudah terjadi gitu kan. Dan dari belajar dari bisnis itu akhirnya tahu juga kayak oh strateginya nih apa sih untuk hadapin orang-orang yang berbeda. Gimana sih dengan otak kita yang berbeda semuanya tapi kita nih bisa align mencapai result yang sama. Menurut aku akhirnya itu membantu banget sih sebagai mahasiswa terutama di ilmu komputer. Dan ada juga beberapa kelas kalau misal kalian tahu entrepreneurship kan juga ada ya ISS di ilmu komputer. Nah itu juga akhirnya berguna di situ. Jadi ketimbang teman-teman mungkin ada teman-teman lain yang kayak aduh ngerjain assignment ini suruh nge-submit 3 ide cepet banget deadline-nya gimana nih kita biasa jadi businessman kan tahu juga ini mah ya udah bikin aja gini 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 akhirnya kan natural gitu kan jadi banyak sih menurut aku benefit yang ada dan kalau misalnya kalian juga ke depan yang ngerasa kayak oh IT ini sebenarnya apa aja ya career path yang bisa dicoba ada kan orang-orang yang jadi developer ada orang-orang yang jadi macam-macam ya ada yang jadi konsultan juga ada pun kalau nggak salah di ilmu komputer juga kan ada itunya ya career path-nya gitu salah satunya kan jadi entrepreneur. Nah mungkin itu juga bisa dikonsider karena kan di kampus kita juga di offer juga kan classes yang bisa menunjang kalau misalnya kita tambahin kampus Merdeka, kelas-kelas yang kita ada, kita punya bisnis lagi, itu pasti akan mempersiapkan kita jauh lebih mantap sih ke depannya. Oke, nah ini buat terakhir nih. Ada nggak saran atau motivasi buat para pemula yang mau membuat bisnis atau mau terjun ke dunia technopreneurship dari kakak? Technopreneurship itu pasti banyak banget ya. Kalau dibilang saran pasti ada nih, kayaknya ratusan nih kan di otak sekarang. Tapi mungkin kalau misalnya aku bisa ngomong paling paling gampang dan harus orang apply itu adalah berani mengambil resiko. Kita ngomongin tadi ya, mungkin aku sedikit singgung tadi kan, konteksnya kita ngomongin di tempat kita biasa, di comfort zone kita. Kita ngomong ilmu komputer gitu. Kebanyakan teman-teman kita ngapain sih? Misalnya ambil project, contoh. Itu yang paling keren ya. Ambil project di luar jadi developer ya misalnya. Ada juga orang-orang yang misalnya ya udah akademik banget nih, akademisi. Ya nggak apa-apa. Misalnya dia ikut lomba data mining, macam-macam. Ya itu sah-sah aja gitu. Tapi kalau misalnya kita ngerasa, oh kita nih emang punya nih apa namanya ya semacam hal-hal ke entrepreneurship nih ada tapi jarang banget ngeliat teman-teman yang kayak gini dan aku ngerasa kayak misalnya susah nih orang-orang kayak gini aku sebagai orang yang berbeda kayak gini harus ngapain ya jangan sampai kita kecil karena kita ngeliat environment kita jadi kita harus berani juga ambil resiko kalau bisa kalian ngerasa kayaknya emang technopreneurship is me aku majornya di ilmu komputer tapi aku suka bisnis nah itu nggak apa-apa sah-sah aja dan kalau punya udah kayak gitu ada itu jangan sampai kita terlalu lama berpikir tentang ke depannya maksudnya kayak aduh kalau kayak gini susah nih ini resikonya kebanyakan orang-orang yang jadi bisnismen kalau kalian tahu adalah orang yang memang ngambil resiko di awal ya kalau kita ngomongin bangkrut kita buntung gitu kita pasti bakal ada karena kita ngelakuin sesuatu pastilah ada salahnya kita paling gampang kalkulasi MTK ya kalau misalnya kita nggak pernah salah ya kita mana tahu sih salah kita di mana dan benernya akhirnya harus gimana jadi nggak apa-apa yang penting dicoba dulu dan coba ambil resikonya karena ya ini balik lagi dari experience sendiri bahwa kita biasa di tempat yang nggak begitu menggaungkan tentang inovasi tapi inovasi ke bisnis jadi kita berani ambil resiko I think itu udah jadi hal yang kayak aku bakalan kasih tips tuh ke situ sih dengan konteks kita anak-anak ilmu komputer. Oke, ya. Tadi udah banyak pertanyaan-pertanyaan yang udah dijawab oleh Kak Nadir ya. Buat para penonton terima kasih banyak telah menyaksikan emosi yang kedua. Semoga tadi konten-kontennya bermanfaat buat kita semua. Dan terima kasih juga untuk Kak Nadir sudah bisa hadir di sini dan membagikan pengetahuan-pengetahuan yang bermanfaat buat kita semua. Jadi sekali lagi terima kasih banyak buat Kak Nadir. Semoga kita bisa bertemu lagi dan semoga sukses untuk ke depannya. Oke, thank you Dam, thank you everyone yang udah nonton dan semoga kita bisa saling ngasih manfaat gitu ke depannya. Jangan ragu juga kalau misalnya ada yang mau reach out atau anything karena kayaknya kita harusnya bisa saling bantu-bantu juga ya Dam ya ke depannya buat teman-teman di sini. Oke.